mencelikkan mata hati rohani kami Tuhan. Hamba-Mu yang berdiri di atas mimbar-Mu Tuhan, untuk Kau pakai menjadi alat penyampai kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang menguduskan segenap hati, pikiran, dan perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tentu kita datang ke gereja, kita yakin dan kita percaya bahwa di dalam bait Tuhan kita akan mendapatkan berkat-berkat kehidupan. Amin. Olehnya kita mau datang ke gereja karena kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Dalam kondisi yang kita hadapi saat sekarang ini, tentu kita semua sadar dan kita semua mengetahui bahwa kondisi yang kita alami saat-saat hari ini adalah kondisi yang tidak menguntungkan. Bukan hanya bagi pribadi kita, tapi bagi bangsa, bagi negara, bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Bukan hanya ada di Indonesia, tapi sampai keluar. Sampai ke negeri-negeri yang besar, Amerika, sampai ke negeri-negeri anak Tuhan, Israel, juga berdampak dengan kondisi saat sekarang ini. Nah, dalam kondisi yang kita hadapi ini, kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin kapan ini berakhir, kapan ini selesai. Semua hanya perkiraan, hanya menduga-duga saja, tapi kepastian tidak ada. Kita mendengar banyak yang masih terkapar, ya. Ada yang terkapar sakit, ada yang terkapar sampai ke liang kubur, ada yang terkapar persoalan ekonominya, ada yang terkapar persoalan keluarganya. Persoalannya begitu kompleks. Sekarang, kemana kita harus mencari jawaban yang pasti? Karena kondisi ini tidak ada yang tahu kapan berakhir. Hanya ada satu yang bisa memberikan kita kepastian. Kemana kepastian itu kita cari? Kalau kita berlindung di dalam tangan Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, maka kita bisa berkata, sekalipun 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sisi kananku, aku akan tetap berdiri. Itulah bagi orang-orang yang mencari Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang ada di tempat ini tentu ingin mencari Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Amin. Ya. Pada pagi hari ini saya memberikan perikop bacaan kita adalah aman dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan adalah perisaiku. Kalau Bapak buka di kitab Mazmur 27 dan 28, dari situlah saya mengambil kop ini. Bahwa aman dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan adalah perisaiku. Sehingga kita mau berlindung ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, kondisi yang kita hadapi saat sekarang ini memang sangat berat. Coba kita belajar merenungkan dari firman Tuhan. Saya ambil dari kitab 2 Samuel 24. Bahwa kondisi ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Kondisi ini pernah dialami oleh anak-anak Tuhan. Coba kita baca di 2 Samuel 24. Dari sana bisa tampil ayatnya. 2 Samuel 24. Ayat 1 saja. Firman Tuhan di 2 Samuel
24 ayat 1, begini bunyi firman Tuhan. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Saya ulangi, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Tuhan yang memerintahkan si Daud untuk menghitung bangsa Israel. Daud menjadi sebab bagi kehidupan bangsa Israel kalau kita melihat secara sekilas. Tetapi sebenarnya ada sebab akibat yang tersembunyi di sini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi orang Israel membuat Tuhan menjadi murka. Tentu kita bertanya, kenapa tiba-tiba Tuhan murka sama orang Israel? Bukankah orang Israel itu umat pilihannya? Bukankah umat Israel itu sudah berada di tempat yang Tuhan sendiri janjikan? Sudah aman, bangsa Israel sudah aman di dalam kepemimpinan Raja Daud. Sudah nyaman kehidupannya. Ya. Dan sekarang kita baca di 1 Tawari 21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini dengan ayat di 2 Samuel tadi, ya. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi penyebab utamanya adalah umat Israel, ya. Jadi umat Israel menjadi penyebab utama sehingga murka Tuhan. Kemudian di sini juga Daud terbawa di dalam kehidupan umat Israel. Sehingga Tuhan yang mengetahui isi hati setiap orang, maka Tuhan memakai Daud. Kalau kita merenungkan ayat ini, kenapa Tuhan murka? Apa sebabnya? Waktu itu bangsa Israel sudah dalam kondisi aman dan tentram. Raja Daud sudah tidak ikut lagi pergi berperang. Semua yang pergi berperang itu adalah panglima-panglimanya, tentara-tentaranya saja. Daud sudah tidak maju, artinya negara sudah dalam keadaan kondusif. Ya. Jadi karena dalam keadaan aman, tentram, merdeka, orang Israel mungkin sudah melupakan Tuhan. Sudah ogah-ogahan datang kepada Tuhan. Dan Daud timbul keangkuhan diri. Kenapa? Karena Daud merasa bahwa dia mempunyai negara yang aman, negara yang kuat, mempunyai pasukan yang besar. Tentu Daud berpikir bahwa dengan kondisi ini negaranya pasti kuat senantiasa. Sehingga Tuhan marah sama bangsa Israel. Karena dalam kehidupan kita tahu bahwa satu hal yang paling Tuhan benci adalah keangkuhan hidup. Adalah kesombongan hidup. Pada saat kita meninggikan diri, pada saat kita angkuh dengan kehidupan kita, dalam kondisi ini saya aman-aman aja, ya. Saya mempunyai pekerjaan yang aman, saya semua keluarga sehat, saya punya rumah, fasilitas lengkap, aman rasanya. Sehingga tidak perlu lagi datang kepada Tuhan. Orang banyak kalau diberkati agak lupa-lupa sama Tuhan. Nah, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba Tuhan marah kepada dunia saat ini. Ya. Sehingga penyakit sampar ini ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca 2 Samuel ini, saya tadi tidak mau terlalu jauh membandingkan antara 2 Samuel dengan 1 Tawari.
Kalau tadi dikatakan di sini iblis bangkit, kalau tadi di sana Allah yang berfirman, sebenarnya korelasinya ini sama. Ketemu ya, korelasinya ini ketemu karena begini Bapak Ibu. Iblis itu selalu bisa juga Tuhan pakai ya kepada orang-orang yang ingin mendapatkan penghukuman ya atau menghadapkan ganjaran. Jadi ingat waktu Tuhan sedang menguji Ayub ya, iblis yang dipakai untuk mengizinkan Ayub dicobai. Nah, demikian juga yang terjadi antara kitab 2 Samuel dengan Tawari ini sama relevansinya ya. Jadi kita nggak bahas di situ dulu, kita masuk dulu ke sini. Kenapa Daud akhirnya menghitung bangsa Israel? Ini perintah dari Tuhan kepada Daud untuk menghitung suku bangsa Israel. Setelah dihitung, ternyata ini menjadi alasan bagi Tuhan untuk melakukan hukuman bagi bangsa Israel. Ya. Setelah dihitung dan diketemukan 800.000 pasukan tentara yang bisa ikut berperang mengangkat senjata. Sebenarnya kekuatan itu sangat besar bagi bangsa Israel. Tetapi ini menjadi satu alasan bahwa ternyata yang dilakukan Daud tidak menyenangkan di hati Tuhan. Ya, kesombongan yang Tuhan lihat di sini. Tapi Tuhan yang berkata sebelumnya itu Tuhan sudah tahu isi hati Daud ini ada kesombongan. Ya. Sesungguhnya Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel ini sudah melupakan Tuhan. Sudah jarang lagi menghampiri Tuhan karena merasa negerinya sudah aman, sudah tentram. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam pelanggaran ini Daud diperhadapkan oleh 3 hukuman. Kita coba baca. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu, kata firman Tuhan. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Jadi ada 3 perkara dihadapkan kepada Daud. Perkara yang pertama adalah kelaparan. Kalau Bapak Ibu baca ya selanjutnya bahwa perkara yang pertama 3 tahun kelaparan di bangsa Israel. Bangsa Israel menghadapi 3 tahun kelaparan. Hukuman kedua, Daud 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh. Hukuman yang ketiga, 3 hari sakit sampar. Jadi 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Kenapa Daud tidak memilih salah satu dari ketiga ini? Daud berkata akhirnya aku serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Lebih baik Tuhan yang menghukum daripada aku jatuh di dalam tangan musuh. Kenapa Daud tidak memilih? Bapak Ibu, kalau kita membaca sebelumnya, ternyata di dalam pemerintahan Daud bangsa Israel sudah pernah mengalami kelaparan selama 3 tahun. Oleh sebab kesalahan Saul. Ya. Oleh sebab kesalahan Saul, bangsa Gibeon itu dibasmi oleh Saul. Dan hukumannya itu jatuh pada saat Daud memerintah. Dan 3 tahun bangsa Israel mengalami kelaparan. Daud tidak memilih itu. Padahal Daud sudah pernah alami. Kenapa Daud tidak memilih? Karena tentu Daud tahu kalau penderitaan kelaparan itu sangat menyiksa. Banyak pasti orang yang akan mati karena kelaparan kalau 3 tahun kelaparan. 1 bulan saja kita susah cari sembako sudah kalang kabut ya. Kita lihat bahwa banyak orang membunuh hanya karena persoalan perut. Ya. Banyak orang menghalalkan segala cara hanya karena persoalan perut, lapar. Daud tahu bahwa itu tidak enak sehingga Daud tidak memilih. Kenapa Daud tidak memilih dikejar-kejar musuh selama 3 bulan? Karena Daud juga sudah pernah merasakan dikejar-kejar oleh Saul.
Kalau kita dikejar-kejar musuh, Bapak Ibu, enak nggak ya? Tidur kita tidak nyaman tentunya ya. Mau tidur, takut tidur. Ya. Mau pergi, takut pergi. Ya. Mau ke sana takut, mau ke sini takut. Karena kita dikejar-kejar musuh. Jangankan dikejar musuh, dikejar utang yang tidak kelihatan saja kalang kabut kita ya. Apalagi dikejar-kejar musuh. Nah, Daud tidak memilih. Dan dia serahkan sama Tuhan. Tuhan akhirnya menjatuhkan penyakit sampar bagi bangsa Israel. Penyakit sampar ini hanya berlaku 3 hari saja. 3 hari penyakit sampar bagi bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa kepunyaan Tuhan. Waktu itu hanya bangsa Israel yang punya Tuhan. Yang lain tidak memiliki Tuhan yang hidup seperti bangsa Israel. Karena bangsa-bangsa lain belum mengenal Tuhan yang Tuhannya orang Israel. Waktu penyakit sampar ini datang ke tengah-tengah bangsa Israel, di samping-sampingnya itu ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ada Filistin, ada Amori, ada Amon, banyak bangsa-bangsa lain. Kita tidak tahu apakah mereka berdampak juga atau tidak. Tapi yang jelas bahwa pada saat penyakit sampar diturunkan selama 3 hari, sebanyak 70.000 rakyat bangsa Israel meninggal. 70.000. Kalau sekarang kita ini sedang penyakit, ini COVID ya, sama-sama beda tipis lah namanya ya. Sudah berapa lama berjalan di negara kita ini, di bangsa kita atau di dunia? 3 hari sudah lewat. 3 bulan juga sudah lewat. Apakah 3 tahun? Kita tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas bangsa Israel dihadapkan 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Samparnya 3 hari. Saya tidak tahu kalau ini akan berjalan 3 tahun, saya juga tidak tahu. Ya. Tapi kalau ini masih berjalan lama, kalau 3 hari saja 70.000 sudah mati. Dan sekarang di dunia kita tahu berapa ribu orang yang sudah meninggal. Di Indonesia katanya kuburan sampai susah, sampai dilebar-lebarkan, tempat kuburan dicari ya, untuk menguburkan orang-orang yang mati. Bapak Ibu, siapa yang menjamin kehidupan kita kalau ini sampai 3 tahun? Sekarang ini kita masih berdiri tegar, sehat. Minggu depan, bulan depan, bisa enggak COVID itu kena sama kita? Bukan hanya penyakitnya, efek dari penyakit ini yang menjalar, mengganggu perekonomian kita. Mengganggu kehidupan kita. Yang bekerja terganggu yang bekerja. Yang berusaha terganggu yang berusaha. Apalagi kalau kita sampai terkapar. Lantas kemana kita mencari pertolongan? Kemana kita harus mencari perlindungan? Tadi topik bacaan ini hanya kepada Tuhan saja kita berlindung. Karena Tuhanlah yang menjadi perisaiku. Sehingga kita bisa berkata, aku tetap berdiri tegap. Walaupun di kiriku rebah 1000, di kananku beribu-ribu, aku tetap berdiri tegap. Nah, Bapak Ibu tentu ingin tetap berdiri tegap. Walaupun mungkin Bapak Ibu melihat tetangga di sana terkapar COVID. Tetangga di sebelah sana terkapar persoalan ekonominya. Persoalan rumah tangganya. Tapi Anda tetap tenang. Karena ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan. Amin. Tapi bagaimana perlindungan ini bisa berlaku, bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat sampar ini melanda mereka? Di dalam kitab 2 Samuel 24, kita lihat di ayat 18. Ya, ayat 18.
Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Aruna orang Yebus itu." Jadi ada seorang nabi datang menghampiri Daud, berkata, "Daud, kamu harus mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan bagi Tuhan." Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi penyakit sampar yang dihadapi oleh bangsa Israel datang mencari Tuhan. Daud mencari tempat mendirikan bait mezbah Tuhan untuk membawa korbannya dan korban keselamatan. Nah, Bapak Ibu di sini, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami serangan dari akibat COVID ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin perekonomian di rumah sudah terganggu, mungkin pekerjaan, mungkin masalah anak, mungkin masalah jodoh. Itu juga persoalan dalam kehidupan. Lantas kemana kita harus mencari? Ya. Waktu ini bangsa Israel belum mendirikan rumah Tuhan. Belum ada rumah Tuhan waktu itu. Ya. Karena yang membangun rumah Tuhan di Israel itu adalah Salomo. Jadi Daud disuruh membangun mezbah untuk membawa kurban bakaran, kurban keselamatan. Bapak Ibu, jika engkau menghadapi masalah dalam kehidupanmu, Tuhan berkata, "Marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami masalah saat-saat ini, apapun masalahnya, buatlah mezbah di rumahmu. Ya, buat mezbah, bawalah korban syukur. Kalau di sini korban bakaran dan korban keselamatan, zaman dahulu, zaman sekarang apa? Kita datang membawa korban syukur, pujian, penyembahan dan doa. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kita terlepas dari segala kutuk yang sedang menimpa kita, atau dari segala cobaan yang sedang menimpa kita. Kalau kita sebagai suami, atau kalau yang tidak punya suami sebagai ibu, jadi kepala rumah tangga, bangun mezbah di dalam rumah. Bawakanlah pujianmu, bawakanlah korban syukurmu, naikkan doa-doamu kepada Tuhan untuk mengetuk pintu hatinya Tuhan. Pada saat Daud membangun mezbah ini, ya kita baca 24 dan 25 di 2 Samuel ya. "Tetapi berkatalah raja kepada Aruna, 'Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harga, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.' Ya. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel." Bapak Ibu, mungkin sedang menghadapi tulah di dalam keluarga, sedang menghadapi masalah dalam keluarga. Yakin dan percaya, karena ini firman Tuhan, kalau kita membangun mezbah, kita membawa bukan lagi kurban bakaran, ambil lembu sapi harus kita bakar, tapi kita membawa hati kita. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau datang berdoa, kita mau datang bersujud, kita mau menaikkan pujian syukur kita, meninggikan, mengagungkan namanya. Kiranya pintu hati Tuhan terketuk, sehingga dia memulihkan keadaan kehidupan kita. Kalau kita tidak mau berkorban, kita malas datang kepada Tuhan, bagaimana kita bisa dibebaskan daripada masalah yang kita hadapi? Kita patut bersyukur karena pada saat kita letih lesu, Tuhan berkata, "Datang kepadaku."
kita sedang dalam keadaan terpapar, terkapar. Tuhan minta kita datang kepadanya. Datang kepadanya saat kapan? Bukan datang kepada Tuhan pada saat pagi, atau siang saja, atau sore saja, atau mau tidur saja. Bapak Ibu, kalau kita tidak membayar harga kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mempedulikan kita. Lihat di sini Daud berkata, ya, di ayat tadi dikatakan gini, bukan begitu, melainkan aku membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Jadi ada harga yang harus dibayar. Untuk membawa kurban syukur kita kepada Tuhan harus harga, harus harga yang kita bawa. Harganya apa? Bapak Ibu, harga waktunya. Waktu yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu pagi bangun tidur atau makan siang. Kalau kita mempelajari Alkitab, ada seorang janda yang sedang dalam kesulitan. Dia menghadapi persoalan. Ini gambaran yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat seorang janda ini ingin perkaranya selesai, dia setiap waktu datang ke rumah jaksa, ke rumah hakim. Dia ketuk setiap waktu itu rumah hakim. Sampai hakim yang tidak bijaksana ini berpikir gini, udahlah lebih bagus aku selesaikan persoalannya supaya dia tidak mengganggu aku lagi. Ini hakim yang jahat. Bagaimana Tuhan? Kalau Bapak Ibu membuka mezbah di keluarga, ya, pagi hari engkau datang, siang hari engkau datang, sore hari engkau datang, malam hari engkau datang, tengah malam engkau datang, masakan Tuhan yang penuh kasih tidak akan tergerak hatinya? Kalau mungkin persoalan yang sebenarnya engkau hadapi harus 3 tahun, bisa saja Tuhan ubah menjadi 3 minggu atau 3 bulan. Tuhan tidak akan memperpanjang hukuman itu. Kenapa? Karena sudah tergerak hatinya. Nah, kalau kita mau datang ke hadirat Tuhan, membayar harga, hanya waktu yang kita bawa. Waktu saya mengalami kesukaran, saya juga pernah mengalami kesukaran dalam hidup. Dan saya bersyukur waktu saya susah, saya banyak sekali firman Tuhan yang melintas di dalam pikiran saya. Jadi firman Tuhan yang saya baca ini itu keluar satu persatu pada saat saya banyak menghadapi masalah, Bapak Ibu. Waktu saya menghadapi banyak masalah, saya juga pernah mengalami masalah ekonomi. Saya sudah pernah cerita mungkin. Di rumah saya ada gasnya, tidak ada berasnya. Ada berasnya, tidak ada gasnya. Saya pernah mengumpulkan koran-koran dan buku-buku bekas di rumah saya jual ke loakan. Untuk apa? Untuk beli gas. Dulu masih minyak tanah. Ya. Saya beli minyak tanah supaya kompor bisa menyala. Kompor bisa menyala, isi pancinya nggak ada. Saya pernah mengalami itu. Dan saya hanya tahu satu. Hanya kepada Tuhan saya datang. Saya punya saudara. Saya punya saudara kerja di Pertamina sebagai manajer di Ujung Pandang. Saya punya kakak kerja di Lipo. Saya punya saudara cewek ada pedagang pakaian. Tapi saya tidak pernah datang ke mereka untuk mengandalkan mereka, meminta kepada mereka. Saya takut. Saya takut kalau saya mengandalkan manusia. Karena saya pernah baca firman Tuhan. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh harapnya kepada manusia. Sehingga pada saat saya mau datang ke saudara saya, ada ketakutan dalam diri saya. Saya mengandalkan dia atau saya mengandalkan Tuhan. Saya tidak pergi ke teman saya untuk meminta atau meminjam. Tidak. Apa yang saya punya, saya katakan tadi, sampai botol-botol bekas di rumah saya jual. Sampai bekas buku-buku bekas yang tidak terpakai saya jual. Itu yang saya lakukan. Dan yang saya lakukan adalah saya doa. Saya berlutut. Saya doa pagi, saya doa jam 10. Ya. Saya doa siang, ya. Saya doa jam 3. Karena saya pernah belajar di gereja, saya pernah dididik oleh seorang pastor pendeta ortodok.
pendeta ortodok itu dia ibadahnya seperti orang Islam. Dia ada jam 9 doa, ada jam siang, ada jam 3 ya sore, ada sebelum maghrib. 7 kali seperti doanya si Daud ya, seperti Daniel. Itu orang ortodok. Saya pernah belajar sama mereka. Sehingga saya pun berdoa seperti itu. Saya teringat akan firman Tuhan, seorang janda yang sedang mempunyai masalah. Itu yang terlintas, sehingga itu yang saya lakukan. Kalau tengah malam saya berpikir gini, tengah malam Tuhan kalau saya bangun, saya mau pipis, saya harus berdoa. Tengah malam saya bangun, saya pipis, saya lihat jam 2 atau jam 3, saya berdoa, saya berlutut. Karena hanya itulah satu-satunya tempat saya mencari perlindungan. Tempat saya mencari pertolongan. Tidak ada manusia yang saya berani andalkan. Tidak kakak saya, tidak saudara saya, tidak teman saya. Tidak ada satupun. Hanya sama Tuhan. Saya nangis sampai saya berdoa begini. Tuhan Yesus, ini Agus Effendi. Nama saya sebutkan. Supaya apa? Supaya Tuhan ingat sama saya. Saya takut Tuhan lupa sama saya. Sehingga saya mengalami penderitaan yang begitu berkepanjangan. Saya mengalami penderitaan bukan sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Bertahun-tahun. Tetapi pada saat saya sudah melakukan itu semua, saya hanya tinggal menunggu waktu. Istri saya berkata begini pernah sama saya. Sampai kapan penderitaan ini kita alami? Saya bilang ada waktunya. Saya sudah yakin waktunya sudah tidak lama lagi. Kenapa? Karena saya sudah melakukan bukan sehari 2 hari. Kalau tengah malam saya pipis, saya bangun, saya berlutut. Saya bilang Tuhan semua lagi tidur. Nih satu di Bekasi ada yang teriak-teriak dimanggil. Dalam kesukaran, dalam kesengsaraan, tidak ada lagi tempat kita untuk berlindung kecuali hanya kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang berperkara sama kita, Bapak Ibu, kalau Tuhan sedang berperkara sama kita, semua pintu itu tertutup. Otak kita ini sudah tidak bisa lagi melihat jalan mana yang harus kita lalui. Semua tertutup. Sehingga satu malam saya pernah berdoa, Tuhan saya sudah tidak tahu harus kemana. Semua yang saya lihat hanya gedung tinggi mengelilingi saya. Tidak ada, saya cari satu pintu kecil untuk supaya saya keluar dari tengah-tengah gedung itu untuk keluar. Enggak ada. Hanya ada satu yang terbuka. Di tengah-tengah gedung yang menjulang tinggi, tidak ada jalan keluar, saya hanya bisa menghadap ke atas. Dan saya lihat langit di atas sana. Dan saya berseru, Tuhan hanya Engkau yang mampu menunjukkan saya jalan keluar dari lingkaran gedung-gedung ini. Karena dari atas Tuhan bisa melihat kemana dia harus menuntun saya. Kalau kita berada di tempat tinggi, kita mudah melihat. Amin. Kalau kita di bawah gedung-gedung tinggi di atas kita, kita tidak tahu mana lorong yang harus kita pilih. Kenapa? Karena semua gedung kita nggak tahu jalannya. Tapi kalau ada orang di tempat yang tinggi melihat ke bawah, dia bisa tunjukkan sama kita, nah kamu ke kiri, kamu ke kanan, kamu terus, itu jalan keluar. Dan saya berseru sama Tuhan, hanya Engkau yang mampu menunjukkan saya jalan keluar Tuhan dari lingkaran ini. Dan Tuhan menuntun saya. Pada saat Tuhan menuntun kita, ajaib kejadiannya Bapak Ibu. Ya, tidak pernah terpikir oleh kita. Apa yang kita pikirkan bahwa inilah solusi menurut cara kita, itu bukan solusi. Karena kalau solusi yang kita pikirkan inilah solusi yang bisa menyelesaikan masalah saya, maka Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ajaib. Amin. Karena Tuhan yang ajaib itu di luar nalar pikiran kita. Perbuatannya ajaib bagi kita. Sehingga kita bisa berkata, pada saat kita terlepas dari masalah kita, kita akan berkata, Tuhan Engkau sungguh ajaib. Tuhan Engkau sungguh dahsyat. Begitulah cara karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mengakui bahwa memang Tuhan sungguh-sungguh ajaib. Kalau persoalan yang kita hadapi, kita mampu menurut akal pikiran kita, kita tidak akan pernah mengakui Tuhan itu ajaib. Kenapa? Pada saat persoalan mengimpit kita, kita merasa pandai.
Ini solusinya begini. Begini jalan keluarnya. Sehingga tidak akan pernah ada Tuhan di hatimu. Sehingga yang menjadi kekuatan adalah diri sendiri. Nah, kalau untuk anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita. Karena orang yang sombong akan dilempar ke dalam api neraka. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan orang lain akan ditumbangkan oleh Tuhan. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan angkat tinggi. Amin. Jadi dalam menghadapi masalah apapun Bapak Ibu, jangan pernah putus asa. Pikirkanlah bahwa Tuhan pasti punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Yang terpenting bagi kita, kita mau datang kepada Tuhan. Buat mesbah di rumah, ya. Bawa istri, bawa anak-anak. Kalau yang tidak punya suami, istri saja sebagai kepala keluarga, bawa anak-anak. Apapun persoalan yang kita hadapi, bawa. Kalau persoalan itu terlalu berat bagi kita, doa. Jangan 1 kali, 2 kali. Tambah doanya. Kasih gencar serangannya, ya. Kalau kita berperang, kita tembak 1 kali, itu benteng belum runtuh. Amin. Tapi kalau kita tembak berkali-kali, itu benteng bisa runtuh. Ya. Jadi kalau datang berdoa kepada Tuhan, jangan hanya sekali-sekali. Ya. Kalau persoalanmu semakin berat, semakin gencarlah doamu. Semakin gencarlah pujian penyembahanmu. Ya. Semakin kuatlah kita berseru. Kita berteriak sama Tuhan. Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan itu paling enak loh. Ya. Berdoa sama Tuhan itu tidak harus hanya duduk atau lu berlutut. Enggak, saya dulu berdoa sama Tuhan. Dari saya berlutut, saya berdiri, saya keliling ke sana, saya keliling ke sini, saya ngomong. Kadang-kadang kita kayak orang gila. Ya. Kadang-kadang kita nangis dalam doa. Kadang-kadang dalam nangis tiba-tiba kita tertawa. Kenapa? Karena kita merasakan hadirat Tuhan. Pada saat kita sudah menghampiri Dia, ya, di dalam masalah yang kita hadapi kita bersedih, nangis, kita minta tolong Tuhan, kita berseru, kita teriak-teriak, terus ada jamahan Tuhan datang, kita jadi tertawa dalam doa. Kita jadi berloncat-loncat. Tadinya kita berlutut, kita berdiri, kita berloncat-loncat. Itu akan kita bisa alami. Tetapi Bapak Ibu, dalam menghadapi semua itu, ingatlah selalu bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah, bukan hanya mesbah yang kita bangun di rumah kita. Kita pun ke gereja, ini satu anugerah dalam kehidupan kita. Ya. Coba kita buka terakhir ini. Ada 2 jawaban dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama tadi masalahnya kita bangun mesbah di rumah. Amin. Mau bangun mesbah di rumah Bapak Ibu yang menghadapi banyak masalah. Kalau enggak dapat masalah, mesbahnya biasa-biasa saja ya. Doa pagi cukup, doa siang cukup, sudah selesailah. Habislah doa malam mau tidur, selesailah. Ya kan? Kita coba buka di 2 Tawari Bapak Ibu. 2 Tawari pasal 7 ayat 12, ini yang terakhir. Ini tentang Salomo. Waktu Salomo membangun bait Tuhan, setelah Salomo membangun bait Tuhan, Salomo datang berdoa di depan bait Tuhan itu. Dia panjatkan doa-doanya kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan menjawab doa Salomo. Dan Tuhan berkata kepada Salomo waktu selesai Salomo membangun bait Tuhan. Ya, kenapa kita perlu ke gereja? Kenapa Anda perlu datang ke sini beribadah? Ini kuncinya Bapak Ibu. Kemudian ayat 12. 2 Tawari 7 ayat 12. Saya bacakan. 12 sampai ayat 18. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ya.
Jadi bait Allah ini adalah sebagai tempat rumah persembahan. Kita datang ke sini, kita membawa persembahan kita. Persembahan syukur kita. Tidak lagi membawa kambing, domba, lembu, sapi, tapi kita membawa korban syukur. Oleh sebab itu waktu kita bernyanyi, kita harus bernyanyi dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap kekuatan kita. Ya. Jangan datang bernyanyi di gereja, hanya mulutnya aja terbuka, pikirannya entah kemana. Ya, pikirannya melayang, macam-macam. Ya. Ada yang masih pikirkan tentang pekerjaannya, ada yang mikirkan mau makan di mana, ya. Ada yang mikirkan mau makan apa, ya. Pada saat kita di gereja kita membawa korban kita. Ya. Sekarang kita tidak angkat lagi lembu sapi ya datang ke rumah Tuhan ya. Kalau bawa sapi ke sini digendong berat ya, ribet lagi. Puji Tuhan sekarang kita nggak bawa domba lagi ya. Kita hanya membawa hati kita datang ke rumah Tuhan. Diringankan ya. Nih. Sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit, ingat kan? Sehingga tidak ada hujan, ada kekeringan berarti. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, artinya kelaparan, kesengsaraan, penderitaan. Bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umatku. Sekarang ini penyakit sampar yang kita hadapi, COVID-19. Ya. Nah, dan umatku, kata Tuhan, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Waktu Salomo membangun bait kudus Tuhan, ya, Tuhan mengabulkan doa Salomo dan Tuhan berkata, dari tempat ini di mana mataku, di mana hatiku ada di sini. Jadi di sini Bapak Ibu, kesempatan saat ini. Di sini kita beribadah, mata Tuhan sedang tertuju ke sini. Telinga Tuhan sedang mendengar di sini. Hatinya ada di sini. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk berdoa. Sekarang silakan berdoa. Apa yang menjadi kendalamu, apa yang menjadi masalah hidupmu, panjatkanlah. Karena Tuhan mendengarkan dari bait-Nya. Amin, haleluya. Ayat 16 bunyinya begini, 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Akan ada di dalam bait-Nya Tuhan sepanjang masa. Jadi tempat ini, rumah persembahan ini, di sini mata Tuhan tertuju. Hati Tuhan ada di sini. Nama Tuhan bertahta di sini. Jadi pada saat engkau datang berdoa dalam kesesakan hidup, engkau datang ke sini, engkau berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Oleh sebab itu, jangan malas kita ke gereja. Kita harus tahu ayat ini. Sehingga pada saat kita ke gereja kita penuh antusias. Kita penuh semangat. Kenapa? Saya mau datang minta sesuatu sama Tuhan. Ya, kita datang ke rumah Tuhan. Saya mau menyampaikan, membawa korban syukur saya. Karena Tuhan sudah melakukan yang baik dalam kehidupan saya sepanjang minggu. Jadi bukan ke gereja karena gini. Karena hanya hari Minggu saya harus ke gereja. Ya, hari Minggu ke gereja, ya ke gereja. Ya kan? Hanya gereja. Tapi tidak tahu apa maknanya. Nah sekarang Bapak Ibu kita sudah tahu maknanya ke gereja. Oh rasa maknanya ke gereja rupanya itu enak sekali. Dimana saya punya persoalan hidup saya bisa sampaikan sama Tuhan. Dan Tuhan yang berfirman ini ya. Ini Tuhan yang berfirman bukan Salomo. Tuhan yang berfirman bahwa mataku ada melihat ke sini. Telingaku aku arahkan ke sini. Ya, hatiku ada di sini. Namaku ada di sini. Yang kita tinggikan nama siapa di sini? Nama Tuhan Yesus. Jelas namanya ada di sini. Dan matanya Tuhan yang berkata tertuju ke sini. Telinganya mendengarkan doa-doa. Oleh sebab itu tadi saya bilang Bapak Ibu berdoa. Supaya apa? Kan kesempatan. Firman Tuhan kita baca barusan. Ya kesempatan kita ambil itu. Doa. Ya.
Jadi demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Saya kepanjangan 15 menit kayaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur, terima kasih hamba telah kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah ditaburkan Tuhan sendiri bertumbuh dalam setiap hati, setiap pribadi, anak-anak-Mu Tuhan.